kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas bersama-sama pelajaran IPS, yaitu tentang mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa bangsa kita terkenal akan budayanya. Kita memiliki beragam kebudayaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Maka kita butuh sebuah wadah yang bisa digunakan untuk mempersatukan keanekaragaman itu, yaitu NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti semboyan yang kita miliki, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maka keragaman yang kita miliki ini harus menjadikan kekayaan yang patut kita banggakan dan harus kita lestarikan. Sebagai generasi muda, maka kalian sudah sepantasnya ikut berbangga hati dan ikut melestarikan kebudayaan yang ada di sekitar kalian. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas beberapa kebudayaan dari dua suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, kita akan mengenal suku Minang. Nah, orang-orang di suku Minang sering dikenal sebagai orang Padang atau orang awak. Ya, mereka suka sekali berdagang. Nah, orang-orang Padang ini sangat kental dengan kebudayaannya. Mereka memiliki rumah adat yang sangat khas. Nah, bentuk atapnya mirip seperti tanduk kerbau dengan alasnya mirip seperti alas kapal. Karena bentuknya seperti ini, maka rumah ini disebut sebagai rumah Bagonjo. Kadang kita mengenal rumah ini sebagai rumah gadang. Ya, anak-anak. Kemudian orang-orang Minang memiliki tarian daerah. Salah satunya adalah tari Pasembahan yang biasa dipertunjukkan untuk upacara-upacara adat tradisi Minang. Mereka memiliki alat musik khas. Salah satunya adalah saluang yang bentuknya mirip sekali dengan seruling, alat musik tiup. Nah, ini dia. Ini adalah makanan khas dari orang-orang Padang, yaitu apa ini? Rendang, ya. Rendang ini adalah salah satu makanan yang sangat terkenal bahkan sampai ke mancanegara karena rendang ini dinobatkan sebagai makanan yang terenak di dunia. Kenapa? Karena dia memiliki cita rasa yang sangat tinggi. Wah, luar biasa ya, kita patut untuk berbangga hati. Nah, kemudian sebelum kita menginjak ke suku berikutnya, silakan kalian buka modul. Kita buka halaman 15 ya, mulai dari situ kamu buka halaman 18. Setelah kalian memahami tentang apa tadi suku Minang, kalian bisa mengisi titik-titik yang ada di situ. Silakan kalian isi tentang nama tarian tradisional sampai dengan nama rumah adat suku Minang. Oke, lanjut untuk suku yang kedua, yaitu suku Bali. Ya, suku Bali mayoritas beragama Hindu. Mereka melakukan peribadatan di pura yang dipimpin oleh seorang pedanda. Kebudayaan Bali itu sangat terkenal akan seni tari, seni pertunjukan, dan seni ukirnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan peribadatan yang mereka lakukan di pura. Anak-anak orang-orang Bali biasanya mereka mendirikan pura-pura kecil di depan rumah mereka. Mereka kemudian setiap pagi mereka akan memberikan persembahan untuk para dewa sebagai ucapan syukur karena telah diberi hari yang baru. Nah, ini adalah contoh anak-anak muda di Bali yang sedang menjunjung kebun atau ini. Nah, produk anyaman khas Bali sebagai wadah sesajen untuk keperluan sehari-hari mereka. Orang-orang Bali sangat kental dengan tradisi persembahannya. Setiap pagi mereka akan memberikan apa yang mereka masak hari itu. Misalnya masak bayam atau apapun lah itu akan dipersembahkan di depan pura-pura kecil yang mereka buat. Kemudian makanan-makanan itu akan dimasukkan ke
kecil sebagai persembahan kepada para dewa. Kemudian mereka sedang bergotong royong menyambut hari raya yang akan diselenggarakan di daerah mereka. Kemudian ini adalah salah satu jenis pertunjukan di Bali, yaitu barong, tari barong. Bukan ini ya anak-anak, yang ini. Oke. Kemudian beberapa tempat wisata di Bali. Ini contohnya Tanah Lot. Ini di Bedugul. Nah, ini adalah salah satu pura suci yang ada di Bali. Biasanya orang-orang akan mengenakan sarung atau apa ini ya? Sarung ya, untuk menjaga kesopanan ketika mereka mengunjungi pura. Tidak semua pura bisa dikunjungi di Bali, hanya pura-pura tertentu yang diperbolehkan untuk dikunjungi. Walaupun di Bali sebagian besar mereka memeluk agama Hindu, ternyata mereka juga ada yang memeluk agama lain, misalnya Katolik. Karena sebagai contoh, ini dia pernah ke sana dan pernah mengunjungi gereja katedral yang ada di Bali. Sungguh indah karena memang orang-orang Bali terkenal akan seni ukirnya ya, jadi bagus sekali di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu jenis rumah ada di Bali, yaitu Gapura Candi Kuta. Bentuk rumahnya seperti ini. Ini adalah pakaian adat Bali yang sebelah kiri ini biasa mereka gunakan dalam adat pernikahan. Sedangkan yang sebelah kanan ini biasa mereka gunakan ketika mereka akan mengunjungi pura. Nah, salah satu tari yang terkenal di daerah Bali adalah tari pendek. Sebagian penduduk di Bali, khususnya anak perempuan, mereka dari kecil sudah didasari mengenal kebudayaan mereka yang terdekat, yaitu mereka berusaha untuk bisa mengenal tari Bali sejak kecil. Jadi anak-anak kecil pun di sana sudah pintar menari Bali ya, anak. Contoh yang lain adalah tari kecak. Tari kecak ini ditarikan oleh banyak berapa puluh orang. Mereka membuat formasi melingkar ini ya, sambil mengumandangkan doa-doa atau apa ya anak-anak ya, dogma untuk memuji dewa-dewa mereka. Nah, makanan tradisional suku Bali contohnya ada bebek betutu, babi guling, bubur mengguk, serombotan, nasi jingo lawar, dan nasi tumpeng. Nanti kalian bisa mencoba untuk mencari seperti apa sih bentuknya, ya. Oke, itu adalah penjelasan singkat tentang suku Bali. Yang pertama tadi kita sudah mengenal suku Minang, kemudian disusul dengan suku Bali. Nah, tugas kalian, kalau tadi kalian sudah mengisi hal-hal yang harus kalian mengerti tentang suku Minang, maka silahkan siapkan modul. Silahkan kalian buka. Di halaman berikutnya 19 sampai dengan 21. Silahkan kalian kerjakan di situ langsung dengan menggunakan pensil. Oke, itu anak-anak, itu tugas untuk hari ini. Selamat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Dah.